Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ibadah fiddin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur terucap melalui lisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kami memuji dan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa ala. Dan juga kami mohon ampunan serta hidayah dari Allah Jalla wa ala. Dan kami berlindung dari kejahatan diri kami dan kejelekan amalan kami. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa ala, maka tentunya tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah saja yang tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi pula bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ibadah fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terkait materi khutbah Jumat dengan judul pesan Allah Jalla wa ala melalui musim hujan. Pesan Allah Jalla wa ala melalui musim hujan.
Ibadah bidin azakumullah. Musim hujan telah tiba. Nah, tentunya ada banyak faedah keutamaan yang dapat kita ambil dari musim hujan tersebut. Namun sering kita mendengar suara-suara sumbang yang membuat ironis dan menyedihkan, dan juga bisa-bisa akan dapat merusak akidah keimanan kita di saat musim hujan telah tiba, dengan kalimat atau kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Misalkan wah hujan turun lagi, atau dengan kalimat lain hujan lagi. Gara-gara hujan dagangan saya merugi. Atau dengan kalimat yang lain, nampaknya alam sudah tidak bersahabat lagi, dan kalimat-kalimat kufur lainnya. Barakallahu fiikum. Wahai saudaraku kaum muslimin, marilah kita muhasabah, merenung sejenak. Tahukah wahai kaum muslimin, sebenarnya banyak pesan yang ingin Allah Jalla wa'ala sampaikan kepada kita lewat musim hujan tersebut. Di antara pesannya, yang bisa kita ambil ketika hujan turun, yang pertama bahwasanya Allah Jalla wa'ala ingin menunjukkan kepada manusia betapa besar dan luas kekuasaan Allah Jalla wa'ala dengan turunnya musim hujan. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 65, wallahu anzala minas samai ma'an fa ahya bihil ardh ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wallahu anzala minas samai ma'an, dan Dia Allah Jalla wa'ala yang telah menurunkan hujan dari awan. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian menghidupkan bumi setelah kematiannya. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Liqaumi yasma'un, bagi orang yang mau mendengar, mengambil pelajaran. Ibadah bidin azakumullah. Fenomena hujan merupakan salah satu fenomena alam yang mengagumkan sebagai bukti yang kuat untuk menunjukkan betapa agungnya zat Allah Jalla wa'ala yang menurunkan hujan, untuk menunjukkan pula bahwa tidak ada yang mampu meninggikan atau menandingi kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Sepintar apapun manusia,
sehebat apapun teknologi yang mereka kuasai, mereka tidak mampu membendung turunnya hujan. Walaupun berkumpul seluruh pawang hujan di seluruh negeri, yang tidak akan mampu untuk menghentikan kekuasaan Allah Jalla wa'ala dengan turunnya hujan sampai membanjiri negeri-negeri. Barakallahu fikum. Ibadah fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang dapat kita petik yang berikutnya dengan adanya musim hujan, untuk menambah rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan Allah menurunkan hujan, Allah berkeinginan untuk menambah rasa khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhi. Qalat ya Rasulullah, inna nasa idza ra'awul ghaima farihu raja'a an yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aitahu urifa fi wajhikal karahiyah." Faqala ya Aisyah, ma yu'minni ayyakuna fihi azab udhiba qaumun birihin wa qad ra'a qaumun azab faqalu hada aridun mumtiruna. Wa kana idza ra'au ghaiman, Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW melihat awan atau angin, aurihan urifa fi wajhihi, maka terlihat di wajahnya. Faqalat ya Rasulullah, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, inna nasa idza ra'awul ghaiman farihu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang apabila melihat awan hitam, mereka bergembira seraya mengharap agar awan tersebut mengandung hujan. Tetapi saya melihat jika engkau wahai Rasulullah melihat awan hitam, tampak di wajahmu rasa tidak tenang. Lalu Nabi SAW berkata, ya Aisyah, ma yu'minni, wahai Aisyah, yang saya khawatirkan adalah turunnya azab, ayyakuna fihil azab. Ada kaum yang disiksa dengan angin. Sungguh segolongan kaum telah melihat siksa, lalu mereka berkata, hada aridun mumtiruna. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibadi fiddin, azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala akan membuat dia selalu waspada dengan berupaya melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Adapun orang yang merasa aman dari azab Allah Jalla wa'ala, sehingga dia terus-menerus dalam bergelimang dosa, dia berpikir, saya tidak mungkin kebanjiran. Dia berpikir, saya tidak akan mungkin kebanjiran karena saya tinggal di dataran tinggi.
Saya nggak mungkin kena tsunami. Nah, pikiran mereka, wong saya jauh dari pantai. Barakallahu fikum. Maka ketika kita mendengar kalimat-kalimat yang seperti itu, nah kaum muslimin, wahai hamba Allah Jalla wa Ala, maka kita pun juga bisa mengatakan, nah, azab Allah apakah hanya banjir dan gempa bumi? Allah Maha mampu mendatangkan azab dalam bentuk apapun, nah, dari arah manapun tanpa melihat waktu. Ibani fiddin azakumullah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk sebuah desa itu merasa aman dari azab kami di waktu malam saat mereka tertidur lelap? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu desa merasa aman dari azab kami di waktu duha tatkala mereka asik bermain? Afa aminu makrallah fala ya'mana makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Jalla wa Ala? Tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah Jalla wa Ala melainkan kaum yang khasirun, kaum yang merugi. Quran surah Al-A'raf. Oleh karenanya, ibadi fiddin azakumullah, melalui musim hujan ini kita jadikan sebuah ajan dalam mengkoreksi diri, mengintrospeksi diri pribadi-pribadi kita, dan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibani fiddin azakumullah, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berulang kali khatib mengingatkan terkhusus kepada diri kami pribadi, na'am wal'am, kepada kaum muslimin, orang yang paling cerdas, nah, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang tentunya orang yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian kaum muslimin akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di benteng yang kokoh dan tinggi, tatkala jatah usia yang diberikan Allah Jalla wa Ala kepada kita telah habis, itulah yang dinamakan kematian. Kullu maulidin, setiap jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.